Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Lailatul Ulfa dengan NIM C1C023043. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa itu PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai PPN. Apa itu PPN? PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan pajak pertambahan nilai dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Macam-macam PPN. Yang pertama ada PPN masukan, merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Dan yang kedua PPN keluaran, merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai PPNBM. Apa itu PPNBM? PPNBM merupakan pajak atas penjualan barang mewah, seringkali dianggap sama dengan PPN, namun keduanya merupakan jenis pajak yang berbeda. PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, dikategorikan sebagai pajak pusat, pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan pajak tidak langsung. Adapun pajak penjualan barang mewah ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat pada barang mewah dan melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Tidak hanya itu, PPNBM berfungsi menjamin penerimaan negara serta sebagai pajak penyeimbang antara konsumen dengan penghasilan rendah dan konsumen dengan penghasilan tinggi. Adapun perbedaan PPN dan PPNBM, PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi barang atau jasa. Sedangkan pajak penjualan atas barang mewah hanya dikenakan satu kali pada saat impor barang atau pada saat penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai PBB. Apa itu PBB? PBB adalah pajak bumi dan bangunan, merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besarannya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Definisi dari subjek pajak bumi dan bangunan merupakan orang pribadi atau badan secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut serta merasakan manfaatnya. Objek pajak bumi dan bangunan sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, kolam renang, dan jalan tol. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai PBHTB. Merujuk pada pasal 1 angka 37 Undang-Undang HKPD, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan berarti perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Objek BPHTB sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang tahun 2009 bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli, penunjukan pembelian dalam lelang, pelebuhan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Adapun objek yang dikenakan pajak yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, waris, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan maupun hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, menunjukkan pembelian saat lelang, pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, pelemburan usaha, pemekaran usaha, dan yang terakhir ada hadiah. Cara menghitung BPHTB itu rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang NPOP-TKP. Dan yang terakhir itu mengenai bea materai. Pengertian dari bea materai menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Adapun asas-asas yang mengatur bea materai yang
di antaranya yaitu asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Adapun biaya materai diberlakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi membiayai pembangunan nasional secara mandiri, menuju kesejahteraan, memberikan kepastian hukum yang adil, menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dan menyelaraskan ketentuan biaya materai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah pembahasan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.